untuk pelanggan dan untuk badan akreditasi yang berwarna gold ya. Kemudian manfaat tadi sudah untuk mendapatkan kompetensi, pengakuan kompetensi, mempunyai peluang mendapatkan pelanggan yang banyak. Nah ini menarik, ini legal standing. Kalau lab Bapak Ibu sudah lulus, boleh menggunakan logo kan, hak, tidak wajib tapi hak, dan boleh menggunakan logo ILAC. Lab-lab yang sudah terakreditasi, yang kami dampingi sebagian besar, mereka mencantumkan dua logo ini di dokumen mereka, terutama di laporan hasil uji. Jadi di laporan hasil uji mereka itu ada 3 logo. Logo instansi mereka, kemudian logo kan, dan logo ILAC. Nah ini kaitannya dengan aspek apa? Aspek marketing. Lab-lab yang menggunakan logo kan dan menggunakan logo ILAC adalah lab yang bergengsi untuk orang yang paham tentang sistem mutu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ini tidak wajib, tapi berdasarkan kebijakan kan adalah hak. Anda sudah lulus, Anda sudah mendapatkan surat kelulusan dari kan, maka terhitung mulai saat itu Bapak Ibu sudah boleh atau sudah berhak menggunakan logo kan dan berhak menggunakan logo ILAC. Sekali lagi hak, karena beberapa lab yang kami dampingi mereka nggak mau pakai logo. Itu boleh-boleh saja, tidak terlarang. Tetapi hampir 100% di antara mereka mencantumkan logo kan, dan beberapa di antara mereka di samping mencantumkan logo kan juga mencantumkan logo ILAC. Ini manfaat. Jadi lab Anda dianggap lab yang bergengsi kalau menggunakan kedua logo ini, tentu saja bagi orang yang paham tentang sistem mutu. Nah, sekarang kita akan menjawab bagaimana supaya sukses terakreditasi. Nah, kami biasanya memberikan istilah ada pola. Ada pola. Nah, pola ini kenapa kami tekankan aspek pola? Sebab setiap lab yang akan mempersiapkan akreditasi ada dalam suatu frame. Frame itu isinya 2, waktu sama duit. Sehingga kalau kita tidak bisa membuat pola, khawatir nanti wasting time, waktu kita banyak terbuang, anggaran sudah terpakai, tetapi belum mendapatkan sertifikat akreditasi. Nah, kami merujuk dari sini, Bapak Ibu. Profesor Clayton, guru besar Harvard Business School. Orang masih ada sekarang. Beliau ini dicanangkan sebagai the world top management thinker. Jadi pemikir manajemen terbaik di dunia. Nah, dia mengatakan, Profesor Clayton ini mengatakan, sukses dan gagal ada pola. Nah, kami terapkan kepada semua lab yang kami dampingi, ini loh pola. Pola supaya Anda tidak wasting time, supaya Anda berani bikin target, kapan saya harus daftar, kapan saya di-assess oleh K. Nah, yang pertama, Anda harus paham konsensus ISO, tadi sudah kami jelaskan. Anda harus paham kebijakan regulasi terkait jika ada. Anda nyusun dokumen, kemudian kita implementasikan, 11 tahap implementasi, kemudian kita buatkan pelaporan, kemudian setelah kita laporkan, nah, kemudian kita boleh daftar. Nah, ini yang kami katakan tadi Bapak-Ibu sekalian, salah satu kata kunci dari diskusi kita ini adalah, bukan kata kunci, tapi pesan utama, ya, yaitu gap analysis. Nah, yang pertama, laboratorium paham tentang 11 topik pelatihan. Paham tentang 17025 ISO, paham tentang validasi metode, paham tentang uji profesiensi, paham tentang sampling, paham tentang pengolahan sampel, paham tentang penerapan jaminan mutu, paham tentang uji kinerja alat, paham tentang uncertainty, paham tentang manajemen risiko, paham tentang audit internal, dan terakhir paham tentang manajemen review. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal ngisi kotak ini. Current state-nya yes or no. Kalau ternyata yes, ya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu nyusun dokumen. Tapi kalau belum, ya Bapak Ibu harus berhenti di sini. Berhenti di sini, karena sekali lagi subjek utamanya adalah personel. Nah, personel kalau standar kami, Bapak Ibu sekalian, paham 11 topik pelatihan. Ya. Kemudian yang kedua, menetapkan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup Bapak Ibu sekalian, variabelnya 2. Metrik sampel sama parameter.
Misalnya ruang lingkupnya air sungai, itu metrik sampel. Parameternya ya suhu, pH, BOD, beberapa logam berat, TSS, TDS, kemudian daya hantar listrik, amonia, fosfat, sulfat, klorida, dan seterusnya. Kalau untuk bidang mineral ya mungkin beberapa nilai kalor, kemudian kadar air dan seterusnya. Nah, ini namanya menetapkan ruang lingkup. Tetapi perlu Bapak Ibu sekalian pahami, di dalam menetapkan ruang lingkup ada 6 syarat. Nah, ini kita bahas yang ini ya, yang saya gerak-gerakan ini. Bapak Ibu boleh menetapkan ruang lingkup apa saja. Variabelnya 2. Metrik sampel yang sifatnya spesifik, air, udara, tanah, makanan, minuman, atau mineral. Kemudian menetapkan parameter. Ya, parameter misalnya suhu, pH, BOD, logam berat, kemudian nilai kalor, sulfat, amonia, dan seterusnya. Tetapi untuk menetapkan ruang lingkup ini ada 6 syaratnya. Syarat yang pertama, harus tersedia personil yang kompeten untuk menguji ruang lingkup itu. Syarat kedua, tersedia metode yang sudah divalidasi. Syarat yang ketiga, tersedia reagensianya jika itu merupakan pengujian bidang mikro sama kimia. Tapi pengujian bidang fisika tidak memerlukan reagensia. Syarat keempat, ada ruangannya. Syarat kelima, frekuensi pengujiannya relatif tinggi. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, untuk menetapkan ruang lingkup ada 6 syarat yang harus Bapak Ibu pertimbangkan, dan ini merupakan mandatori, wajib. Yang pertama, ada personil kompeten. Yang kedua, ada metode yang sudah divalidasi. Yang ketiga, alat yang kompeten. Yang keempat, reagensia yang tersedia. Yang kelima, ruangan pengujian. Yang keenam, frekuensi pengujiannya relatif tinggi. Nah, setelah kita menetapkan ruang lingkup, kita nyusun dokumen. Dokumen level 1, level 2, level 3, level 4, plus master list dokumen. Ini adalah dokumen internal, kemudian kita lengkapi dengan dokumen eksternal. Nah, apa current state-nya? Bapak Ibu bertanya kursor yang saya gerak-gerakan ini. Kalau ternyata sudah, ya Bapak Ibu melangkah ke tahap berikutnya. Karena beberapa pengalaman kami yang kami dampingi, mereka mengatakan, ya contoh, Pak, kami sudah pelatihan. Jadi Pak Adnan nggak usah pelatihan, cukup yang proses berikutnya. Pak, kami sudah nyusun dokumen, Pak Adnan tinggal verifikasi saja. Jadi tergantung daripada kondisi saat ini. Istilahnya current state-nya sudah sejauh mana. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini kita bahas tentang gap analysis. Nah, kemudian yang ketiga, kita menyiapkan sarana dan prasarana pendukung. Apa itu? Ruang pelayanan pelanggan, fasilitas penyimpanan sampel dan bahan kimia, ruang personil, dan ruang pengujian. Termasuk wear glass dan fasilitas K3 kalau ada. Nah, itu yang ketiga. Nomor 4, Bapak Ibu sekalian, menyiapkan legal aspeknya. Akte notaris untuk swasta dan peraturan pemerintahan terkait untuk lembaga pemerintah. Nah, kemudian yang keenam, mempersiapkan struktur organisasi laboratorium, ada personel manajerial, ada personel teknis, dan dilegalkan secara internal. Ini yang kelima berkaitan dengan gap analysis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menjawab current state ini kolom current state-nya yes or no. Nah, kalau ternyata semua no, berarti ya ikuti ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah pesan untuk bisa lulus. Nah, yang keenam, implementasi. Implementasi yang pertama, sampling jika perlu. Karena ada beberapa lab yang pengalaman kami, mereka tidak melayani pelanggan untuk pengambilan sampel. Mereka melayani pelanggan hanya untuk menerima sampel saja. Contoh, kami pernah membimbing laboratorium kesehatan di Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Adnan, kami tidak mau ribet, tidak mau sampling. Kami melayani pelanggan hanya jika mengirim atau mengantar sampel. Berarti kita nggak perlu sampling. Yang kedua, mengelola sampel. Implementasi yang ketiga, menerapkan jaminan mutu. Implementasi yang keempat, melaksanakan validasi metode uji. Yang kelima, uji kompetensi personil. Yang keenam, uji profesiensi atau uji banding. Yang ketujuh, melaksanakan kalibrasi alat. Yang kedelapan, uji kinerja alat.
Yang ke-9, survei kepuasan pelanggan. Yang ke-10, audit internal. Yang ke-11, manajemen review. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang kami katakan pesan utamanya, Anda tahu apa yang mau dikerjakan. Ini sangat-sangat fundamental, sebab kalau Anda tidak tahu apa yang mau dikerjakan, pasti dua variabel menjadi kenyataan, wasting time sama pemborosan. Nah, setelah selesai nomor 6, Bapak Ibu, ya siap-siap melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftaran itu sesuai dengan kebijakan kan, ada 16 folder yang harus kita upload ke kan. Ini biasanya tinggal kita buka webnya kan, apa syarat-syarat pendaftaran itu sudah ada, tinggal kita siapkan saja. Yang ke-8, persiapan asesmen. Nah, standar kami Bapak Ibu sekalian kalau mendampingi laboratorium, yaitu sebelum asesor datang ke laboratorium, kita melaksanakan gladi bersih dan pra-asesmen. Gladi bersih dan pra-asesmen ini teknis kami dua, sekali offline dan sekali online supaya lebih mantap. Yang ke-9, setelah pelaksanaan asesmen, menyiapkan tindakan perbaikan atau corrective action. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kata kunci dalam persiapan akreditasi ada di 2 slide ini, yaitu tentang gap analysis. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab kolom tentang current state-nya. Kalau ternyata current state-nya ada yes atau no, Bapak Ibu yang lebih tahu. Kalau ternyata no, berarti kita ikuti 2 slide ini, maka insya Allah Bapak Ibu gampang untuk lulus. Nah, setelah